Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Ahmad Yani yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Di dalam salah satu ayat yang dibaca oleh imam saat kita sholat tadi, Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah dan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu? Dia berdua ayyukum ahsan amalan. Adalah hendak menguji pada kita siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Bapak Ibu Allah, mumpung kita berada di bulan Ramadan, semangat kita beribadah, maka yang perlu kita ingat bersama apa yang Allah sampaikan di ayat ini, bahwa di dalam kehidupan ini yang Allah tanyakan bukan seberapa tinggi jabatan yang kita sandang, bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, seberapa banyak pengaruh yang kita tebarkan di muka bumi, tetapi ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kita yang terbaik amalannya? Maka renungan kita hari ini adalah bagaimana dengan umur yang Allah titipkan kepada kita, dengan ilmu yang dititipkan kepada kita, dengan harta yang dititipkan kepada kita, menjadi jalan untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah prestasi yang terbaik di hadapan Allah. Bukan semata-mata ketika kita punya jabatan yang tinggi, kita punya harta yang banyak, kita punya pengaruh yang luas, tapi harta pengaruh jabatan itu bukan menjadikan pundi-pundi amal soleh kita, justru semakin menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh, menjadikan kita jauh dari Allah. Maka itu bukanlah nikmat, maka itu bukan anugerah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di antara pelajaran penting dari ibadah puasa ini adalah bagaimana kita dididik, kita dilatih untuk menahan nafsu kita. Di antara pendidikan puasa itu adalah bagaimana sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, istri kita, makanan kita, minuman kita yang halal bagi kita, kita dilatih untuk membatasinya. Kita dilatih untuk bisa menahan diri, tidak memakannya, tidak meminumnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini latihan agar kita senantiasa bisa
untuk mengekang hawa nafsu. Wong yang halal yang mubah saja bisa ditahan, apalagi yang haram, apalagi yang dilarang oleh Allah. Ini pastinya pelajaran yang bisa kita petik di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Oleh karena itu, di antara yang bisa menyempurnakan puasa kita, selain kita dilatih untuk mencoba mengekang hawa nafsu kita, maka yang bisa menjadikan kita maksimal memperoleh kemuliaan kesempurnaan puasa adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak membiarkan waktu kita berlalu dengan sia-sia. Kalau kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, tapi waktu kita kok banyak yang sia-sia, maka alam kita itu kurang berguna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada waktu-waktu krusial, waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mustajabah, yang kemudian seringkali kita lewati dengan melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Yang pertama, waktu-waktu menjelang sahur, sesudah sahur. Di negara kita, di mana dengan perkembangan pertelevisian yang luar biasa, bagaimana masing-masing stasiun ini kemudian coba membuat konten, membuat tayangan yang bisa semenarik mungkin sehingga orang-orang bisa nyaman menyaksikan. Bapak Ibu mau tanya, jenengan ketika bangun waktu sahur, mulai bangunnya jam berapa? Jam 3. Mulai sahurnya jam berapa? Mulai sahurnya ada yang jam 4, ada yang jam setengah 4. Kira-kira Pak, saat jam 3 sudah bangun, yang kita lakukan nonton TV, lihat status, lihat YouTube, lihat TikTok, apa kita bangun untuk sholat Pak? Rata-rata Pak yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang tidak hanya televisi, setiap kali kita bisa kita cari konten-konten yang menarik. Maka ini seringkali kita lakukan. Kita bangun sambil kadang-kadang oleh istri disiapkan makanan, kita asik lihat YouTube, lihat TikTok dan sebagainya. Padahal sepertiga terakhir lebih-lebih di bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang doa jarang tertolak, yang waktu-waktu itu doa itu sangat dekat dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang waktu-waktu itu istighfar kita, permohonan ampun kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak yang pernah melaksanakan umroh haji, yang umroh haji ketika Ramadan, yang umroh ketika Ramadan, kira-kira di sana sempat nonton TV Pak? Pak Solehan yang ketika umroh Ramadan kira-kira sempat nonton TV? Inilah godaan yang ada di kita, apalagi dengan sekarang media online yang luar biasa ini. Padahal ini adalah waktu-waktu mustajabah, waktu yang banyak sekali dilalaikan oleh kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waktu-waktu ketika menjelang berbuka. Seringkali kita sambil menunggu waktu berbuka, kita cari refreshing. Kadang-kadang bisa nonton, kadang-kadang bisa jalan-jalan keluar.
Atau kita kenal dengan ngabuburit. Ketika Pak Soleh kan waktu umroh, ada yang begitu Pak. Hampir semua masyarakat sana itu menjelang berbuka puasa mulai dari asar sampai maghrib mereka berduyun-duyun memenuhi masjid untuk melakukan iktikaf, untuk baca Quran. Loh kenapa bapak-bapak yang melaksanakan umroh, melaksanakan haji kok nggak sibuk lihat HP-nya, kok mereka senang dengan ke masjidnya, menunggu waktu sholat, baca Quran? Maka di antaranya adalah ketika seseorang sedang umroh, apalagi umroh di bulan Ramadan, dia merasakan nyamannya ketika ibadah di sana. Pak Soleh kan kira-kira nyaman nggak ketika ibadah Ramadan di sana? Nyaman, tenang, ada ketenangan yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kita di sini kok jarang merasakan kenyamanan dalam beribadah? Di dalam sholat kita kadang-kadang kurang merasakan nikmatnya ibadah. Di dalam membaca Quran kita belum merasakan nikmatnya bagaimana kita bercengkrama dengan Allah melalui bacaan Quran. Karena ada satu hal yang mungkin belum ada di dalam hati kita. Maka Rasulullah mengingatkan pada kita, salah satu mangkunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal. Yang 3 hal ini kalau ada dalam diri kita, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan lezatnya iman, merasakan bagaimana lezat dan syahdunya ketika bisa takarrub kepada Allah, bisa munajat dengan Allah, bisa bercengkrama dengan Allah melalui tilawah Al-Quran. Maka orang-orang yang beribadah umroh, yang ketika mereka betul-betul ingin merindukan suasana bagaimana dia bisa ibadah, maka mereka bisa merasakan nyaman, tenang. Kadang-kadang di rumah, meninggalkan rumah, gak ingat rumah, ingat ibadahnya, ingat ketika di sana, lebih sibuk bagaimana mengejar untuk beribadah. Tapi ada juga orang-orang yang umrah itu yang kemudian ke masjid dengan jalan ke pertokoan, itu lebih banyak jalan ke pertokoan. Gak tahu ini yang banyak ibu-ibu apa bapak ini? Ibu-ibu. Jadi ke masjidnya itu kadang-kadang datangnya agak belakangan, tapi keluar masjidnya lebih dulu. Nanti sepanjang pertokoan masuk sana, masuk sini. Mampir. Loh kenapa? Ya karena belum bisa merasakan bagaimana lezatnya iman. Maka Ramadan ini adalah tantangan kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu-waktu itu untuk meningkatkan ibadah? Bagaimana dengan kita mencoba untuk meminimalisir sedikit mungkin waktu kita terbuang dengan sia-sia, lebih-lebih di waktu-waktu yang mustajabah. Ini 2 waktu yang sering kita lalaikan. Waktu menjelang sahur dan waktu menjelang kita berbuka. Itu adalah waktu mustajabah, apalagi Ramadan. Jadi habis asar sampai maghrib itu termasuk doa-doa mustajabah. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak sibuk yang lain. Maka mulai hari ini kita upayakan untuk menyempurnakan puasa kita dengan memaksimalkan waktu kita untuk tidak banyak terbuang sia-sia. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini mampu menjadi peringatan untuk kita semuanya dan khususnya kepada saya pribadi. Kurangnya maaf, itu nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.